Selamat pagi semua. Apa yang terjadi kalau virus menginfeksi sel inang? Karena virus tidak ada obatnya, bagaimana hewan bisa sembuh dari infeksi virus? Bagaimana virus bisa keluar atau dieliminasi dari dalam tubuh? Nah, simak videonya sampai habis. Kita akan membahas respon kekebalan terhadap infeksi virus. Saya ingatkan juga, bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe channelnya dan jangan lupa nanti di-like videonya. Virus adalah makhluk hidup yang mutlak membutuhkan sel sebagai inang. Virus menginfeksi sel untuk bertahan hidup dan juga untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Begitu virus itu menginfeksi sel, maka dia membajak seluruh aktivitas sel untuk kepentingannya, yaitu untuk bereplikasi. Namun demikian, sel yang terinfeksi itu tidak menyadari bahwa dia sedang dibajak. Sel pertahanan pun atau sel imunitas tidak mengetahui bahwa ada sel yang sedang terinfeksi virus. Nah, untungnya ada mekanisme di dalam tubuh sehingga virus itu bisa terdeteksi oleh sistem kekebalan. Sebelum kita membahas mekanisme itu, saya akan membahas beberapa mekanisme imun aktif yang berlaku di dalam tubuh. Respon imun aktif terhadap virus kita bisa golongkan menjadi dua, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity ini adalah respon yang paling pertama dilakukan oleh tubuh. Dan responnya ini lebih cepat daripada adaptive immunity. Namun, innate immunity tidak spesifik. Sedangkan adaptive immunity ini perlu waktu. Karena perlu mempersiapkan antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu. Dan adaptive immunity ini sifatnya bisa diingat dan dipanggil kembali. Artinya ada sel memori yang mempertahankan kekebalan terhadap antigen tertentu tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi membahas bagaimana tubuh bisa tahu bahwa ada infeksi virus yang sedang berjalan. Yaitu bahwa secara normal, sel-sel itu selalu menginformasikan protein-protein apa saja yang ada di dalam selnya. Jadi serpihan protein atau peptida yang ada di dalam sel ini menggambarkan aktivitas di dalam sel dan sebagai marker bahwa ini sel sendiri atau bukan. Peptida tersebut ditampilkan oleh molekul Mayor Histocompatibility Complex kelas 1. Atau secara singkat kita sebut MHC kelas 1 yang letaknya ada di permukaan sel. Nah, sel T yang berpatroli atau bersirkulasi nanti akan mendeteksi melalui T-cell reseptornya, mengidentifikasi protein atau peptida apa yang ada yang ditampilkan oleh MHC tersebut. Pada sel normal yang tidak terinfeksi tentu akan menampilkan peptida yang sudah umum dikenali. Artinya ini masih bagian dari diri sendiri atau self marker. Sedangkan pada sel yang terinfeksi virus, maka MHC akan menampilkan fragmen protein virus atau peptida virus sehingga ini dideteksi sebagai sesuatu yang asing oleh T-cell tersebut. Apabila protein virus itu dideteksi oleh T-cell sitotoksik, maka sel T akan merilis sitotoksik faktor yang ini berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi. Dengan dibunuhnya sel yang terinfeksi, maka harapannya adalah virus tidak bisa melanjutkan replikasi. Beberapa jenis virus dapat menghambat tampilnya MHC kelas 1 di permukaan sel, sehingga sel T sitotoksik tidak bisa mendeteksi adanya virus yang sedang menginfeksi. Untungnya ada natural killer cell yang akan membunuh sel yang menunjukkan penurunan presentasi MHC kelas 1. Penurunan jumlah MHC kelas 1 ini dibandingkan dengan sel-sel lain yang tidak terinfeksi yang berada di sekitarnya. Kemudian, natural killer akan merilis faktor sitotoksik untuk membunuh sel tersebut. Ada beberapa mediator sitotoksik yang ini merupakan senjata dari sel T sitotoksik maupun natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi. Protein sebagai mediator sitotoksik yang tersimpan di dalam granul, misalnya adalah perforin, granzim, dan granulisin. Perforin berfungsi untuk membuat pori pada membran sel sehingga mediator lain bisa masuk ke dalam sel. Granzim berfungsi untuk memicu apoptosis. Sedangkan granulisin
Ini adalah untuk memicu lysis sel atau kehancuran sel. Ada juga faktor sitotoksik yang disintesis dan dirilis saat sel T atau natural killer ini berkontak langsung dengan sel yang sedang terinfeksi. Yang ini disebut sitokin, yaitu misalnya interferon gamma dan tumor nekrotik faktor alfa. Respons imun yang kedua yang terhadap virus adalah melalui interferon, bahwa sel yang terinfeksi virus juga memproduksi interferon. Interferon tipe 1 ini menghambat secara langsung pada proses replikasi virus. Interferon yang dirilis keluar sel juga akan memperingatkan sel tetangga untuk meningkatkan jumlah MHC kelas 1. Dengan demikian, sel yang terinfeksi virus akan menunjukkan jumlah MHC yang lebih rendah dibanding sel tetangganya. Sehingga kejadian selanjutnya kita sudah bisa tebak natural killer akan membunuh sel yang terinfeksi. Respons terhadap virus yang ketiga adalah respons via antibodi. Dengan kerja antibodi, maka virus dapat dicegah dari menginfeksi sel atau bahkan dieliminasi dari tubuh. Antibodi beredar di luar sel, dan apabila dia bertemu dengan partikel virus dengan sifat afinitas yang kuat, antibodi akan mengikat virus tersebut sebelum sempat menginfeksi sel. Apabila virus sudah tertangkap oleh antibodi, maka virus akan dinetralkan, artinya sudah tidak dapat menginfeksi sel, tidak mampu lagi menginfeksi sel. Antibodi juga mampu membuat kompleks antigen antibodi yang sangat besar sehingga dia mengendap atau menggumpal atau terjadi aglutinasi. Dan ini memudahkan untuk makrofag atau sel-sel fagosit untuk memakan partikel virus. Karena dengan ukuran aglutinasi yang lebih besar, maka ini lebih mudah ditemukan oleh sel fagosit. Antibodi juga mampu mengaktifkan fagosit, karena setelah dia berikatan dengan antigen atau dalam hal ini partikel virus, dia akan menempel pada Fc reseptor dan kemudian setelah menempel dia akan ditarik masuk atau ditelan oleh sel fagosit. Selanjutnya, antibodi juga mengaktifkan sistem komplement dan ini membantu opsonisasi. Opsonisasi adalah ketika virus atau antigen itu dikepung oleh komplement, antibodi, dan fibronektin. Dan ini membuat ukuran antigen itu lebih besar dan mudah untuk difagosit. Ini adalah contoh kejadian aglutinasi antara partikel virus dengan antibodi. Nah, dari banyak mekanisme dalam melawan virus tadi, virus tetap ada mekanisme dari virus yang bisa menghindari sistem kekebalan. Virus ini mampu berkelit ya, dari sistem kekebalan misalnya dengan mengubah antigen permukaan atau misalnya ada mutasi dengan mengubah epitopnya. Seperti misalnya virus flu, meskipun orang sudah pernah terinfeksi flu, sudah terkena flu, ya pernah pilek gitu, namun tahun berikutnya mungkin dia bisa terkena flu kembali. Artinya meskipun tahun lalu sudah kena flu, kemudian antibodi sudah terbentuk, tetapi pada tahun berikutnya atau tahun ini yang menginfeksi adalah virus yang telah bermutasi dan antigennya belum dikenali. Kemudian virus juga mampu menghambat presentasi antigen. Virus juga mampu menginaktivasi sel kekebalan. Juga virus mampu memproduksi molekul yang bersifat imunosupresif. Nah, demikian pengantar dari saya. Untuk mekanisme detail dari kerja sistem kekebalan terhadap virus, Anda bisa mempelajari buku Veterinary Immunology karya Ian Tizard. Dan sampai jumpa.